Angkatan 2019. Jadi guys, IELTS ini merupakan salah satu program kerja dari bidang Kominfo HFTI Universitas Samudra periode 2022. Sebelum kalian nonton podcast yang sangat seru ini, ada baiknya kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini, oke? Oke, di episode perdana ini kita akan bahas mengenai organisasi dan akademik, berdampingan atau berseberangan. Kita ada kedatangan bintang tamu yang super keren, yang sangat terkenal di Universitas Samudra, apalagi Fakultas Teknik. Siapa sih yang kenal mereka ini? Langsung aja nih ya, kita panggilkan bintang tamu kita. Hai guys. Hai guys. Halo. Hai guys, perkenalkan diri dong. Kalian ini siapa, namanya, jurusan apa, dan punya jabatan apa di sini? Mulai dari sana. Sini aku sebagai sekretaris jenderal. Aku berasal dari program teknik industri angkatan 2019. Perkenalkan, aku Abdul Muhammad, asal 2019. Di teknik industri, mulai masuk teknik industri, aku sendiri dari kali ini 2020. Perkenalkan, nama aku Nanda Sosialisasi. Aku angkatan 2019 di Teknik Industri Universitas Samudra. Di himpunan mahasiswa Teknik Industri Unsam, aku menjabat sebagai bendahara. Ngomong-ngomong ya guys ya, mereka ini baru datang tadi pagi karena 2 hari yang lalu tuh aku baru undang mereka untuk masuk sebagai bintang tamu podcast ini, dan mereka langsung mengiyakan, wah gila sih, parah banget dan orang-orang mereka. Orang-orang ini yang diperlukan dalam organisasi nih, orang-orang yang punya import yang sangat besar. Oke guys, santai aja ya dari ini ya. Aku udah punya banyak pertanyaan nih untuk kalian. Sebelumnya nih ya, kalian ini masuk di Unsam ini melalui jalur apa sih gitu? Bisa dijelasin nggak? Kenapa kalian juga pilih prodi teknik industri untuk sebagai tempat kalian kuliah? Dari Bapak. Oke. Aku masuk di teknik industri itu lalu jalur mandiri. Kenapa teknik industri? Setelah melihat banyaknya daripada pekerjaan di kita sendiri baik di Aceh itu masih menggunakan teknik industri dengan saja teknik industri, dan prospek kerjanya mulai dari dan segala bidang itu memang segala aspek bisa kita masuki, dan tidak hanya di industri itu, karena industri itu sangat luas, ada industri jasa, industri bangunan dan sebagainya, sehingga aku tertarik untuk ambil jurusan ini. Mas sendiri gimana? Kenapa pilih di sini? Aku juga di sini masuk jalur SBMPTN. Terus kenapa juga ini? Pertama memang passion ya, hasil passion, terus juga apa yang disampaikan oleh Pak Hakim juga itu bahwasannya memang artinya lapangan kerja membutuhkan SDM, orang-orang yang memang ahli dalam merancang sistem, orang-orang yang bisa memiliki sebuah sistem. Hari ini industri salah satu ilmu penerapan yang menerapkan hal itu. Jadi nggak beda. Itu sih. Kalau ibu sendiri mungkin dari saya lulus di Universitas Samudra melalui jalur SNMPTN. Kenapa memilih teknik industri? Mungkin terutama dibilang sekolah di Jakarta Bintang, bilangnya itu sesuai dengan passion, itu alasan paling pertama. Dan yang kedua itu di kampung saya kan berasal dari Sumatera Utara. Kalau daerah saya itu kan daerah perindustrian, banyak sekali pabrik di sana, makanya saya tertarik untuk masuk di teknik industri. Paket lengkap kali dan bertiganya, SNMPTN, SBMPTN, mandiri juga ada. Paket lengkap sekali. Menurut kalian nih, selama kalian kuliah di teknik industri, pernah merasa nggak sih kayak, aduh susah banget nih teknik industri nih, gimana sih gitu? Coba saya jelasin dong ke Bapak nih, Bapak Hakim. Kalau kita ini ya gimana ya, namanya juga kita mencoba hal yang baru. Beda memang SMA, SMK dengan kita masuk ke perguruan tinggi. Apalagi terkadang ada orang yang memang tidak passionnya
di jurusan tersebut, tapi tidak ada yang namanya salah jurusan. Kita jalan aja. Dan mengenai prodi kita sendiri, susahnya nggak susah sih. Ya gimana namanya juga itu pilihan kita juga harus menjalankan ilmu yang kita dapat memang tidak hanya dalam pendidikan, tapi dalam sistem informasi segala macam perancangan pokoknya itu ada yang dari industri, sehingga sepadannya susahnya pelajaran itu sepadan dengan hasil yang kita dapatkan nantinya. Itu sih kalau dari saya ya. Dari Bapak sih? Saya sepakat dengan beliau sampaikan bahwasanya hari ini di teknik industri kita memang hari ini menggunakan sistem. Artinya hari ini sumber daya manusia dari industri itu orang yang mampu seluruh aspek ataupun seluruh lini ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan di teknik atau sebagai engineer gitu. Karena kita hari ini industri orang-orang diberdayakan untuk memainkan sebuah sistem, untuk menjalankan sistem seperti apa namanya dari industri itu punya bahasa bahwasanya itu ada input, output, output. Kalau menurut saya, kalau dibilang susahnya, kebanyakan ya mahasiswa udah di semester 5 atau sekarang kita menginjak semester 7 itu merasa salah jurusan. Kalau diri saya pribadi itu saya tidak merasa salah jurusan. Seperti alasan yang tadi itu sesuai dengan passion kita sendiri. Jadi sampai sekarang saya belum ada merasakan kesulitan. Mungkin kesulitan dalam pembelajaran pasti ada. Tapi karena kita udah mengambil, kalau kita pasti udah mencoba, kita harus terima risikonya. Mungkin sejauh ini belum ada. Industrial engineering banget kayak ini kalian desain kuliah nih, ada nggak sih kesibukan kalian yang lain itu? Kalau ada apa? Jelasin dari bakat sendiri apa? Kalau dari abang sendiri sih, ya selain bentuk ilmunan, melaksanakan kuliahan, abang sendiri sekarang itu bisa interior. Abang sudah berdua di bidang itu selama tahun ini tahun kelima. Ya desain interior, arsitektur dan lain sebagainya. Makanya industri ini tidak menghambat untuk kita bisa ke bidang yang lain. Bukan tidak mesti anak desain grafis atau desain arsitektur harus sekali ke arsitektur. Tapi kan kita ke teknik industri ini, bagaimana nih saya ingin belajar bagaimana bisa membuat perusahaan arsitektur yang memang memiliki sistem yang sebenarnya dari sebuah perusahaan. Seperti itu. Kegiatannya berarti ada kemudian juga dari pria, dari bangunan, dan apa sih? Saya sama juga di lingkungan lingkungan sebagai sekretaris jenderal. Di sini saya terjun di dunia bisnis ya. Di sini saya berpikirkan parfum, dan alhamdulillah kalau kita juga bisa kita kirim ke luar daerah, kerja dan mereka Malaysia dilaporkan. Jadi saya ya sesuai vision industri juga kita sebagai orang-orang yang berbeda ya. Jadi saya lebih menyampaikan dunia bisnis. Ibu, kalau aku mungkin nggak ada ya kegiatan yang kuliah dan sebagai dengan bisnis. Nggak ada kegiatan di selain dari perkuliahan sama organisasi. Berarti nih ibu ini tim pura-pura kuliah kapan? Kita sih setahun tuh nih ya kalian nih. Kalau nggak salah, Bang Hakim dan Ade ini juga baru selesai dari tugas kerja praktek ya. Coba jelasin dong gimana kalian kerja praktek dan gimana sih kerja praktek kalian, apakah lancar atau gimana? Mungkin teman-teman dari industri tahu ya, kita kerja praktek di Jogja yaitu PT Madu Baru, pabrik gula Madu Besar. Jadi kesannya di sana tuh sangat gimana ya, kultur shocknya itu luar biasa karena di daerah kita itu kita dibiasakan dengan budaya yang sangat keras. Ketika kami sampai di sana tuh walaupun di pabriknya sendiri tuh mereka memberikan kita dengan kayak kita di sana mengurus birokrasi administrasi aja tuh sangat dipermudah. Jadi kita di sana kayak sangat mengejutkan gitu. Biasanya kita di kampus untuk mengurus administrasi aja tuh dipersulit gitu. Tapi di sana kami sangat dipermudah dan mereka di sana tuh sangat
sangat legowo. Mungkin dari depan itu ya. Memang yang kita dapetin dari tujuan prakteknya itu luar biasa ya. Mulai dari kalau saya sendiri ini konsentrasi waktu. Jadi dari yang tadinya hanya di kelas ataupun kita ke lapangan juga ada UKM satu yang kecil karena kita di sana dengan pabrik yang luar biasa besar karena memang 75%-nya punya sultan perlakuan kecerdasan dan sisanya itu adalah milik BUMN ya, milik BUMN. Dan culture shock yang pertama kita orang Aceh, kita ke sana dan lihat budaya orang Jawa itu agak sedikit ada pergeseran budaya yang dia sama-sama tapi ada perbedaan. Nah, yang kedua ketiga itu yang bilang sama Anda tadi, bahwasanya urusan birokrasi sama dengan saya di sana belum ada surat balasan, tapi kami ngurus sekiranya seminggu. Nah, ternyata begitu ngurus, kita suruh ngurus kemarin jam 10, disuruh ngambil jam 10 besoknya itu selesai, dan langsung kita suruh ketemu dengan bapak. Begitu juga dengan surat-surat dari pabrik setelah kita selesai dari praktek. Kami memperkirakan kok ini paling cepat seminggu nih, karena memang dari kampus kita aja itu seperti itu. Dari kampus kita saja surat aktif saja kemungkinan atau memang ada beberapa kawan yang bilang ini memang seminggu pengurusannya. Jadi kita targetkan seminggu kita urus Senin, mungkin Jumat dan selesai nih. Jadi pesawatnya hari Sabtu atau hari Minggu. Ternyata saat pengurusan tuh kita nanya, Pak ini kepala pabrik bulannya kapan bisa kita ambil namanya? Oh bisa saya minta sekarang. Dia tanda tangan hari itu juga, setelah hari itu. Dan luar biasa. Mungkin dari segi birokrasinya, ya itulah yang agak sedikit shock ya. Bisa tapi dan bahkan seorang kepala pabriknya bisa memberikan sertifikat kami hari ini. Itu ya sangat membuat birokrasinya sangat mudah. Berarti cukup seru sekali ya. Selamat kerja praktek di sana. Oke guys. Nah, Bintang dan Nanda ini juga salah satu mahasiswa yang ikut program PPKM Studi Independen. Wah, keren sih ini. Gimana sih kalian kok bisa ikut studi independen? Bukannya studi independen itu sulit ya? Kita tuh dapat job desk dari perusahaan, buat sebuah project gitu. Gimana sih, coba ceritain dari Bintang dulu. Aku kemarin itu lulus di Alvera di bidang quality engineer. Ya, kalau kita di industri itu quality control, fisik, yang dimana ya quality engineer sama quality control itu agak beda. Quality engineer itu lebih ke ranahnya software, kalau kita di quality control itu lebih ke hardware produk sama software produk. Jadi saya tuh kayak di bidangnya saya juga, jadi kayak hal yang baru, cuma memang di bidang software atau quality. Nah, dimana sistemnya sama, gitu. Kita pengecekan keseluruhan produk sebelum kita launching ataupun sebelum kita pasarkan di marketplace atau di market shop gitu. Menurut saya kayak hal baru juga ya mungkin kawan tahu kayak kalau saya kayak memang harus memaksakan diri supaya paham. Ada juga support system ya. Sistem di perusahaan yang sama ya. Kebetulan juga di perusahaan yang sama, di bidang yang sama, jadi kayak kita tuh sama saling support ya, sama support. Jadi ya udah kita jalanin itu kurang lebih 5 bulanan ya, 5 bulanan. Karena memang beda ya, karena kalau mungkin di bagian IWI atau kalau kita di program studi IWI itu memang mereka kurang lebih saya tanya itu belajar 1 semester dan kita harus mau 1 hari gitu. Jadi itu kayak memang harus memaksakan diri. Dan menurut saya ada yang wajar-wajar yang kita yang menghadapi usaha mungkin. Nah, ibu sendiri gimana sih ini? Kalau saya studi independen lulus di Ruang Guru itu di bidang baking and engineering. Jadi menurut saya itu sangat sulit ya, itu lintas jurusan dari jurusan kegiatan teknik listrik. Karena dari awal saya ngikutin itu sangat sulit, dibilang benar-benar sangat sulit karena tidak di passion saya mempelajari tentang software atau apapun itu. Karena
yang saya pikirkan itu mereka mengasih materi kepada kita tuh dari awal, dari pembelajaran yang dasar, dan ternyata mereka tuh membagi pembelajaran kita tuh memang itu kemarin kan di semester 6, dan ternyata memang lagi di semester 6, jadi mungkin saya keberatan dan juga waktunya tidak sinkron dengan perkuliahan. Saya juga ambil mata kuliah di kampus tidak sesuai dengan yang mereka syaratkan, itu hanya 4 SKS dan ternyata saya ambilnya 24 SKS. Tapi mungkin saya bisa memanajemen waktu karena studi independen ini kan melalui Zoom atau Google Meet biasanya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kadang saya bolos gitu karena saya punya teman juga di Universitas Potensi Utama. Mungkin saya berkolaborasi lah dengan beliau. Gimana sih kita udah sampai mana atau kita ada tugas apa gitu. Mungkin saya dari situ kadang kita jalan. Tapi alhamdulillah mungkin terjalankan sampai 5 bulan. Berarti studi independen ini sekarang ini memberikan benefit pengetahuan kepada kalian. Ada masih benefit lain yang kalian dapatkan selama ikut program studi independen? Ini memang karena program bagus mereka ya. Saya mendapat satu sertifikat studi independen dan menurut saya itu kayak benefitnya itu ya kalau kita memang sebuah pekerjaan ataupun melanjutkan beasiswa, pendidikan S2 itu kayak jadi mulai plusnya kita gitu, kayak magang gitu. Nah, terus juga menurut saya benefitnya ya, saya memang terjun di permasalahan di dunia pekerjaan langsung gitu. Karena kayak saya ngerasa ya saya di sebuah proyek dari sebuah perusahaan untuk mengerjakan satu proyek, mengerjakan satu perusahaan, dan menurut saya itu hal yang kayak luar biasa gitu. Menurut saya kayak mahal aja gitu. Dan ilmu kayak gitu tuh mahal gitu. Tapi memang harus bersakit-sakit kalau tidak mau. Sama ya, sampai dibilang bintang tadi, benefitnya yaitu kita mendapat sertifikat, membuat langkah kita menguntungkan langkah kita ke depan tuh supaya lebih maju. Benefitnya seperti uang atau uang itu tidak ada. Kemungkinan kemarin adanya uang kuota dibagi sebanyak 200 atau 100 ribu per orang. Gak banyak sih benefitnya. Kita dikirimin paket gitu, ada baju kaos dan alat tulis segala macam. Dan yang paling menguntungkan sertifikat yang bisa menguntungkan bagi kita ke depannya. Teknik industri Unsam ini kan tergabung dalam IMPI Indonesia dan IMPI Zona Serbaguna. Kalau nggak salah kalian kemarin ada kongres ya, untuk kongres nasional di tuan rumah tuh di Medan ya. Dan kalian tuh juga delegasi dari Universitas Saputra Teknik Industri. Coba ceritain dong gimana pengalaman kalian di kongres nasional di sana dari Bapak. Alhamdulillah sebenarnya memang nggak jauh nih jaraknya dari kita pemilihan ya. Dari saya pilih memang saat itu belum dilantik, tapi memang sudah ada keputusan dipilih dari Sekjen dan Danau. Nah, dengan senangnya itu kita ketemu dari seluruh Indonesia nih, seluruh zona di Indonesia. Alhamdulillah waktu itu datang ada sampai yang terjauh itu dari TES ITS Universitas atau Institut Teknologi Sumbawa. Nah itu mereka alhamdulillah kita juga ya mereka adalah beberapa Indonesia Timur, kami jadinya bisa berbaur dengan mereka juga. Mereka datang kembali saat setelah kongres kan, dan yang membanggakan kemarin kita sempat untuk jadi tuan rumah lagi nih. Cuma kita nggak pilih lagi jadi tuan rumah kongres karena udah kita jadi tuan rumah kongres. Juga kita sibuk dengan konferensi saat menjadi tuan rumah konferensi. Yang paling seneng itu kayak ketemu tukar budaya jadinya, yang dari Jawa, yang dari Jakarta, yang dari Timur, ada yang dari Madura, ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera aja kita udah kayak pertukaran budayanya udah kayak wah ini sangat luas gitu kan.
gaya bicara mereka, dengan mereka bertanya, "Lo Aceh itu benar nggak sih sampai kesuaian gini?" Jadi kita campur. Anak-anak itu dan yang sering ditanya itu yang kecil itu. Mungkin bisa ditanya langsung ke Bapak Bintang ya. Kalau dari saya sih yang paling senang itu alhamdulillahnya kita bisa kembali merajut tali silaturahmi dari Sabang, dari Banda Aceh, sampai ke Makassar. Itu kalau cerita dari Kongres yang penting teman-teman juga ada cerita masing-masing karena kita soalnya sibuk masing-masing. Dengan kegiatan masing-masing. Kalau itu tadi gimana sih? Seru banget seru ya. Kalau menurut saya itu memang luar biasa sih. Acara Satu Indonesia bisa dikumpulkan di satu institut. Jadi kayak luar biasa. Yang saya pikirkan awalnya itu bukan satu Indonesia, tetapi hanya Sumatera. Dan ternyata saya sampai sana kenalan dengan mereka, kenalan nggak dari mana? Dari Kalimantan. Saya kaget tuh, kok dari Kalimantan ada. Dan ternyata saya tanya sama ada senior kita 18, ya ini satu Indonesia yang datang. Gitu. Kalau menurut saya itu luar biasa. Kegiatan yang sangat luar biasa. Di Indonesia sangat luar biasa. Karena saya mengenal dari Sabang sampai Merauke itu ada orangnya di situ. Kemana saya pun akan melangkah di Indonesia ini, saya punya teman. Orang tua saya sendiri tuh kaget, kamu kenapa kok kesana punya teman? Kenalnya dari mana? Kan gitu. Iya, mau kemana pun kami melangkah, itu selagi ada mahasiswa teknik industri, itu bagian dari teknik industri Indonesia. Gitu. Kalau benefitnya mungkin kayak kita kemarin pernah ya, kita jalan-jalan kemarin. Kita jalan-jalan ke Jakarta, Purwokerto sama Solo. Jadi kayak kita ke Purwokerto tuh kita ke Institut Teknologi Telkom. Institut Teknologi Telkom di Purwokerto. Itu kita main sama mahasiswa industri di sana. Dan juga kita di Jakarta kemarin ke Universitas Wisna Dwi-Payana. Dan di Solo kita ke Universitas Muhammadiyah Surakarta. Itu luar biasa sih sambutan mereka terhadap kita. Mereka heran, kok kalian dari Aceh bisa ke sini? Jauh-jauh loh. Mungkin karena kita kemarin lagi kerja praktek juga di Jogja sekali jalan. Kita bisa kemana-mana, kita bisa bertukar budaya, bertukar pengetahuan di kampus kita yang di Unsakti gimana, dan juga di kampus mereka gimana. Ya intinya sih kayak setelah kongres tuh warganya yang darinya Sumba, jadinya tuh kenal nih, istilahnya kita dalam keluarga itu seperti kongres itu seperti hari raya. Jadi sampai cicitnya, sepupunya nenek, siapanya nenek kita kenal semua. Dan ketika kita pergi kemana pun kita pergi, kita ada keluarga. Itu sih yang paling kita dapatkan dari kongres. Kalau kita mungkin berbicara ya, ini yang paling banyak nih. Banyak sih kayaknya paling banyak nih. Karena nanti kalau ada pertanyaan berikutnya nanti ada pertanyaan di luar kongres. Mungkin bisa cerita dari kongres aja ya. Jadi kongres itu mungkin ini kata kita itu memang kami, saya ya khususnya itu memanfaatkan diri untuk menjadi presiden sidang satu ya, sidang satu. Menurut saya ya ini tantangan buat saya ya. Karena memang sebelumnya itu saya S91 di konferensi di Universitas Medan Area ya, sebelumnya. Terus saya kayak ditanyakan gitu sama diri saya terus sama senior juga, bisa nggak nih bintang untuk jadi presiden sidang satu nasional gitu. Ya itu menurut saya ya yang malu juga, terus kayak kita ditanya terus ya menurut saya ya pengalaman di luar dari persidangan ya sama kayak mereka, teman baru, keluarga baru, saudara baru, dan dari yang mereka rasakan juga sama yang kayak saya rasakan. Ya menurut saya ya untuk pencapaian saya itu sih self reward aja sih untuk diri saya bisa sampai jadi presiden sidang satu nasional. hanya presidium sidang sulit ya?
Kayak gimana sih pimpin sidang tuh di musyawarah satu Indonesia, semua kepala tuh ada di situ. Itu berat banget kayaknya tuh. Kalau orang sini, rambut boleh sampaikan, tapi isi kepala orang nggak ada yang tahu. Ya, makanya mungkin penonton juga tahu gimana rasanya di persidangan ya. Kayak saya, karena saya mimpin itu beda-beda logat ya bahasanya, logat juga dari sisi Sumatera Utara masuk ya, orang Medan ya kan, masuk Lai ya kan, terus dari sisi Jawa ya, maksudnya dari daerah Solo, itu lembut kali, sumpah itu lembut kali kayak orang Solo itu kayak memang nggak dengar gitu kan, kalau nggak pakai mic nggak dengar gitu, kalau orang Medan nggak pakai mic pun nggak dengar gitu, jadi ya hal baru lah menurut saya ya, karena memang satu pembahasan itu bisa berpendapat dari seluruh wilayah dari provinsi. Nah, untuk bintang lagi, aku dengar pernah jadi pemateri ya di Universitas Udayana Bali. Itu ada sebenarnya kalau bisa. Ya, lebih tepatnya nggak di pemateri sih, lebih tepatnya bukan pemateri. Jadi pasca rapat kerja nasional itu kita ada 4 orang ya di IPN ya, terus dari UNJ, terus ada dari UIAI, Mas Yarto ya, Mas Yarto, terus ada orang terus ada ya juga Kan bintang Sudah lanjut ya. jadi saya kan itu setelah pas karantina itu kita keliling tuh, keliling Jawa Timur itu aku suka tanyalah apa kawasannya ke Gresik, terus kita ke Madura, terus kita juga ke Surabaya, terus kita yang pernah ke Bali gitu. Dan di Bali di Universitas Udayana itu kita tahun pertama teknik industri yang di sana gitu. Jadi menurut mereka itu jadi hal baru. Kalau bahasanya materi nggak juga, karena kita kayak memang orang yang kita orang yang membawa informasi mengenai apa itu bikin, ya udah gitu. Udah kita cerita sharing di Universitas Udayana, terus kita balik tuh ke Jawa Tengah itu ke PNS ya, PNS Solo, terus balik ke Jakarta lagi. Nah, dengan kegiatan kalian super banyak ini, aku penasaran gimana sih sama time management kalian? Kuliah, kerja, dagang, apa tuh gimana sih kalian bisa ngatur waktu itu semua? Coba tuh jelasin. Ibu lah, tersenyum ya. Kalau manajemen waktu itu tergantung diri sendiri. Sejauh ini yang saya alami di perkuliahan, kemungkinan saya tidak pernah ketinggalan jam kuliah, tidak pernah yang namanya alhamdulillahnya tidak pernah nilai saya itu yang IP itu di bawah 3, alhamdulillahnya tidak pernah. Itu sebuah apresiasi bagi diri saya yang dengan saya sibuk organisasi, sibuk rapat, kesana kemari itu tidak mempengaruhi. Karena jadi di situ bisa disimpulkan bahwasanya organisasi tidak mempengaruhi akademik kita. Itu tergantung diri kita sendiri. Kalau Bapak sendiri gimana? Ya, mungkin ini yang orang selalu tanya nih, jangankan di industri dari beberapa orang lainnya juga kan. Gimana sih kamu, gimana sih aku, gimana sih itu banyak tanya. Sebelumnya kakak itu berapa? Abang itu udah jadi OSIS dan memang kesibukan itu udah terbiasa dari SMP atau dari organisasi atau terbiasa membarengi akademik dengan organisasi. Nah sekarang yang mudah itu adalah adanya kerja. Kita dalam hidup pasti ada pilihan ya. Gak mungkin nih kita harus mau semuanya. Tapi bagaimana kita memilih itu bersama. Dalam hari ini ada 3 model. Ada organisasi, ada kerjaan, ada kampus. Yang mana yang menjadi prioritas itu bagi kita. Bagaimana kita bisa kita memprioritaskan untuk kita tarik ke organisasi. Jelas karena abang pemerintahan yang tarik ke organisasi. Bagaimana kampusnya? Bagaimana pekerjaannya?
bagaimana kita bisa mengambil hati dosen itu baik? Itu bisa izin. Nah, abang itu dibilang sama dosen apa? IPK 3, sekian nih. Dia terus kan, kamu kerja, kamu organisasi, kamu kampus, kenapa IPK kamu bisa 3? Bapak kan bagus, gak mau saya. Kamu udah kerja, kamu nih IPK kamu harus 2. Tidak. Alhamdulillahnya itu ya Pak, IPK abang saat ini dia ngomong Pak. Nah, itu yang menjadi kayak apa ya? Kayak pertanyaan yang masih jadi pertanyaan ke orang-orang. Bagaimana kembali lagi ke edukasi? Bagaimana kita dosen untuk bisa menempatkan izin? Bagaimana kita bisa menempatkan posisi atau pilihan yang mana yang harus kita pilih, yang mana menjadi kalau misalnya kita tanya. Kalau Pak Iban, tadi ketawa ini lebih sama. Enggak, kalau masalah teknis mungkin itu agak beda yang disampaikan anak-anak itu. Tadi juga saya juga latar belakang saya juga sama-sama sosis ya, sosis juga. Menurut saya ya belajar itu memang kewajiban. Saya kita dikasih 24 jam yang sama. Ya artinya kalau mau lebih manfaatkan 24 jam itu. Dan ya kalau memang waktu istirahat yang berorang ya kita ambil waktu lebih untuk yang lain gitu. Ya, pelajarin atau organisasinya. Karena kita nggak bisa menyamakan 24 jam kita itu seperti orang biasa. Nggak bisa. Kita harus yang memang bedanya ya. Hari ini 24 jam aku kita bagi sepertiga untuk organisasi, sepertiga untuk keluarga, juga sepertiga untuk bisnis dan sebagainya. Saya istirahat saja. Tapi mau bisa orang aja lah mau kopi nggak bisa. Kawan juga, teman kita juga terus selalu share ya. Dia punya usaha sih, tapi ke situ aja. Dia cuma bilang bahwa kopi itu sumber inspirasi. Apalagi kopi Aceh ya. Nanti kalau minum kopi itu singkatan itu ketika otak Inspirasi. Biasa. Tapi ada yang ngomong kopi tapi dia nggak minum kopi. Siapa yang jawab? Nanti kalau senengnya ngopi, senengnya duduk, tapi nggak bisa ngopi. Namanya paling tak semangat.